kita baca yaitu halaman 15, tapi paling akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Artinya demen donya iku kepalane sekabehane keluputan. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wajinatun watafakhurun bainakum watakasurun bil amwali wal aulad. Artine werwa sira kabeh sak temene kauripan donya iku dulinan lan lelahan antarane siji lan sijine lan ngake-ngakeake donya lan anak. Dah seperti itu. Saya bacakan dulu, saya terangkan dulu, saya jabarkan dulu tentang sabda Nabi, namanya Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Hadis itu bisa dinamakan As-Sunnah. Ya, Al-Hadis itu kan perkataan Nabi, itu bisa dinamakan As-Sunnah namanya. Bukan sunnah-sunnah, itu bukan As-Sunnah. Namanya, nama dari Al-Hadis itu ada dua, Al-Hadis dengan As-Sunnah. Al-Hadis itu apa sih artinya? Kabar. Kabar, khobar. Khobar itu kabar. Nabi Muhammad memberitahu, itu namanya kabar. Kabar ada dua, ada baik, ada buruk. Kabar baik, para hadirin, kita besok kalau kita betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah akan masuk ke surga sana. Itu adalah kabar baik. Siapa yang melaksanakan kejelekan, memakan barang haram, mengumpat, menghardik dan lain-lain, besok akan mendapat neraka. Itu ya kabar, tapi kabar jelek. Nah, untuk kita bagaimana? Dengar kabar yang baik saja nggak ada jelek, apa jelek dengan baik, apa jelek saja nggak ada baik. Kabar loh yang dengan ayat tiap hari. Mendapat kabar tapi yang positif. Terus mendapat kabar yang negatif. Sama dengan kita, hidung bau harum. Kemudian hidung bau busuk. Itu kan sama-sama. Enak mana, Bu? Hidung bau busuk dengan bau wangi. Tapi busuk tok, nggak pakai wangi. Atau wangi tok, harum tok, nggak pakai busuk. Enak mana? Ya enak dua-duanya. Makanya barangkali jangan kadang-kadang nggak enak. Jangan maidu Allah. Ambo Allah iki opo? Aku lo khatam ping 603. Ya ngono cek balak-balik untuk kemeng ae. Itu tanda jenengan iku disayangi Allah. Coba orang kalau sakit, ya Allah, ya Allah, nggih ta mboten? Nggih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bodon ya Allah. Disayangi memang. Nah, sampean enggak Allah gak arep apa aku bertauhid. Masih dikei enak tawur itu apa? Iku lak karep sampean lah. Ya justru dikasih gak enak itu enak, Bu. Supaya tahu rasa, supaya bedanya ada antara manis dan pahit itu loh, Mas. Enggak tahu ngerasakan pahit, manis terus. Ono pahit titik kaget. Ya. Enak seperti ini, kita mandiri aja.
gak jagakno liyane. Adapun kita yang lain-lain ingin berusaha, enggak apa-apa. Wong gunane apa dikai tangan nggih. Tangan kayak sikil. Menjane kanggo golek rezeki, mencari rezeki. Buktinya yang kerja sekarang ngaji. Enak mana ngaji tok gak pakai kerja. Atau kerja terus gak pakai ngaji. Itu gak enak. Ya enak karo, yo kerja, yo ngaji. Yang ngaji tok gak kerja, gak dibenarkan oleh agama. Kerja terus sampai lawas salawase urip ora kongang madhep kiblat, tapi ibadah enggak pernah. Ada yang gethu ibadah tapi enggak tahu yang disembah apa doae. Nggih. Apa doae. Kanjeng Nabi Muhammad adalah bersabda apa berfirman. Nabi Muhammad kok ya bersabda. Kalau Allah bersabda apa berfirman? Berfirman. Kalau Nabi Muhammad tadi bersabda, sabda Nabi kita Muhammad apa saw itu? Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad bersabda. Kalau diartikan orang sini, demen donya iku, seneng harta benda iku, sirahe sekabehane kesalahan. Kalau bahasa sini. Orang senang harta benda, tapi lupa akhirat, hanya dunia saja, itu pimpinannya orang salah. Walaupun dia itu orang benar, tapi tetap dinilai orang salah. Karena apa? Ya seperti itu, enggak sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu ngaji tauhid supaya sesuai. Nabi Muhammad hatinya makrifat kepada Allah. Kita harus makrifat. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad makrifat. Ngerti Allah. Sembahyang tahu yang disembah. Umatnya enggak tahu. Ya, enggak cocok dengan kriteria. Ibarat tempat itu enggak cocok dengan isinya. Nah, supaya ngaji tauhid ini supaya cocok kedua-duanya, ya diatur sedemikian rupa pedomannya kepada pedoman kedua. Pedoman kedua itu Al-Hadis, pedoman pertama itu adalah Al-Quran. Pertanyaannya, penting mana Al-Quran dengan Al-Hadis? Ya? Sangat penting ya. Kalau menurut syariat itu urut-urutannya adalah Quran dulu, baru Al-Hadis. Tapi menurut tauhid jangan seperti itu. Ya kedua-duanya kita tidak akan sempurna kalau berjalan cuma kaki satu. Misalnya walaupun Al-Quran benar, tapi jangan Quran saja. Kita itu punya Nabi. Yang memilih Nabi bukan masyarakat. Siapa? Nah seperti itu. Ternyata Quran yang nomor satu, hadis yang nomor satu. Karena kedua-duanya nggak boleh pisah. Kalau menurut syariat, hadis nomor 2, Quran nomor 1. Ya nggak apa-apa, memang tata krama kok. Ya, tadi seperti dodo sama kolbun. Ya nggak sama, tapi ternyata serupa memang, tapi tidak sama. Ngaji tauhid dengan akidah sama apa enggak? Ngaji tauhid dengan ngaji akhlak maksudnya. Ngaji tauhid dengan ngaji akidah akhlak itu sama apa enggak? Akhlak kan ada apa? 2, akhlak mahmudah, akhlak madmumah. Nah kita ngaji tauhid itu ngaji akhlak apa ngaji akidah? Kira-kira? Nah ini yang kadang-kadang kita itu harus jeli. Akidah digandeng, akidah akhlak. Kalau di MI ya, pelajaran apa? Akidah akhlak. Lah ngomongnya dulu mana? Maksud akhlak akidah? Ya, akidah akhlak. Ya akidah didahulukan karena asasa wal anal asla wal asasa wa al ma'rifatul ma'bud. Baru muncul akhlak. Ibarat di sini ampli, disetel dulu langsung disambung sama corong. Jadi kedua-duanya ya penting. Mana penting mana ampli dengan corong?
Nah, seperti itu. Penting mana akidah dengan akhlak? Nah, kalau gitu tahu ya. Tahu apa tahu? Tulisannya sama, Mi. Tulisannya sama loh, ya. Tahu dengan tahu. Kalau ada orang bawa sepeda motor roda 3, itu bukan tahu. Apa? Ya tahu. Tulisannya sama kan? Ya sama. Kan? Nah iya kan masuk tahu terus nggak ada hanya kok, ya salah. Harus tahu digoreng, ya dilanjutkan sama darahnya. Jadi panganan dong. Ya. Lewatnya di sana, lewat ya lewat sana ya. Ya saya tahu di depannya Pak Juliono yang ada parkiran. Ya. Orang-orang sopir-sopir yang diam itu kono sambil makan tahu. lewat Lombok pedas pisan. Siapa? Ini adalah Nabi Muhammad bersabda. Kemudian Allah berfirman. Jangan lupa kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda. Nabi Muhammad itu Rasul apa Nabi? Rasul. Tapi pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul, berarti ngaji syariat itu belum tentu bertauhid. Tapi kalau ngaji tauhid pasti ada syariat. Yang enak yang ngaji tauhid. Seperti itu. Ya nggak apa-apa, nggak ngaji tauhid. Umurnya masih panjang kok. Umur berapa kamu? Umur 28. Oh masih lama. Nabi Muhammad ya umur berapa? 63. Di total masih baik. 63 diambil 28 tinggal berapa? Dapat Joko Kono memalukan. Masa ngaji tahu kita ngenteni umur swidak telu. Adane umur wae sapa ae lang ya. Ya enggak boleh. Itu namanya orang sembrono. Sembrono. Kan enggak sembahyang. Walare aku lho gak hidayah aku iki. Hidayah aku iki. Iso ngomong ngono dirubah dhewe ngono apa? Aku hidayah aku ngaji. Enggak, Jumatan. Walah wis ndolek pangan aku iki wis nyapa. Sibuk aku wis gak iso. Lah kapan gak sibukmu? Nek takoni ngono ya apa? Lah kan gak sibuk kapan? Apa Senin, apa Selasa, apa Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu? Ya sibuk terus. Kayun rupa ya sibuk. Dandan gak mari-mari. Aja ngebo kowe kocone sama rengat. Gue elek boneng ting ya gak mari-mari ya. Apa? Ya repot ya. Makanya kalau orang ngaji tauhid alasan repot gak masuk akal. Gak masuk akal. Aku gak iso aku repot. Ngaji esok aku gak iso aku. Tandur. Ngaji sore jam piro? Mari asar nyapu-nyapu. Apa? Ngaji awan gak iso aku pabrik jian. Ngaji bengi walah ngantuk aku. Anjane cerewet tok. Nggih, ngono iku cerewet tok anjane. Isane iku mah ya urip terus, ayu terus apa jenenge enak terus, gathik loro ngono tok. Karepane cuma gak ngomong ngene lho. Ngomongno dhewe ae. Jadi Allah berfirman berarti Al-Qur'an, kalau Nabi Muhammad bersabda berarti Al-Hadis. Ya kedua-duanya harus kita buat pedoman. Oleh karena itu orang pedoman hadis tok salah. Pedoman Quran tok juga salah. Nabi Muhammad itu pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Harus diikuti. Oleh karena itu tauhid sampai berkembang sampai tahun sekian. Ini gara-gara Nabi Muhammad masih belum mati. Masih hidup. Ya, hakikat, syariatnya. Ya mati. Nabi Muhammad di mana sekarang? Di dalam zat. Hakikat apa syariat? Hakikat. Lalu syariatnya di mana? Madinatul Munawwarah. Ini makamnya ya. Oleh karena itu apa Ibu, dengan jeli keterangan tauhid seperti ini mengajak kita berpengalaman. Kalau orang itu pengalaman di akhirat gak kelabakan. Sekarang saya kasih tahu bahwa alam akhirat bisa dilihat sekarang, bisa dijumpai sekarang, besok supaya gak panggring. Sekarang alam akhirat sudah ada, Sirotol Mustaqim, buktinya anak-anak pujian di langgar masjid Ibu. Allahumma jinas Sirotol Mustaqim
siratal anbiya wal mursalin. Siratal mustaqim dibaca sekarang bisa. Itu pertanda siratal mustaqim di sini dijumpai bisa gitu loh, Pak. Aja ngomong tok ae. Sing ngomong ya putus sampean yang menang tok. Ya apa sing ngomik ya arek situk mange, sing liyane menang ya toleh. Ya padha mek bae. Allah Ta'ala berfirman, artinya kalau Jawa, werwa sira kabeh, taulah kamu semuanya, ketahuilah sak temene kauripan donya iku dulinan. Sesungguhnya hidup di dunia itu permainan. Bagaimana permainannya? Orang berangkat ke masjid, ini nilainya permainan. Saya nggak takut menerangkan seperti ini. Berangkat ke Langgar, permainan. Melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan, permainan. Ludrukan toh. Memang saya pancing supaya datang ke saya memang. Siapa tahu barangkali mendapat hidayah. Nah, seperti itu. Mendapat hidayah dan inayah. Ngomong hidayah itu lebih penting mana sih dengan inayah? Punya kelambi, punya baju, lebih penting mana dibanding dengan rambut tiap hari? Dibanding dengan hanya punya tok. Kalau punya tok nggak diramut, itu namanya hidayah. Kalau dicuci, kotor lagi, cuci lagi, itu namanya inayah. Lah pertanyaannya, lebih berat mana? Yaitu hidayah dengan inayah, mencarinya maksudnya. Ya lebih berat inayah. Banyak orang mendapat hidayah, ma'rifat, itu mendapat hidayah, tapi belum tentu ngeramut ma'rifate. Kadang-kadang ma'rifat malah gak sembahyang. Gitu betul. Ya itu mendapat hidayah tapi tidak dapat inayah. Karena itu pengumuman baik YouTube maupun lokal. Kalau ma'rifat kepada Allah, jangan sampai gak sembahyang ya. Saya gak nyetujui, gak benar. Lakukan seperti itu harus dekat dengan Allah. Tauhid itu makin lama makin bapu, makin dekat. Jangan malah makin pudar. Insya Allah binurul ma'rifat tidak mendidik seperti itu. Enggak didik seperti itu. Didik kalau sudah ma'rifat syariatnya malah nemen. Malah cekatan. Itu pendidikan dari binurul ma'rifat. Nah dengan demikian ini, maka dunia ini adalah permainan. Lan lelahan itu apa sih? Menghabiskan waktu nggak ada manfaatnya. Itu namanya lelahan. Menghabiskan waktu, pagi nunggu sore, sore nunggu pagi, siang nunggu malam, malam nunggu siang. Menghabiskan waktu, tapi gak ada manfaatnya. Karena tidak melaksanakan dzikir non-stop. Gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya orang seperti itu. Oleh karena itu kalau dzikir yang dibaca kalimat tauhid 12 angka, 12 huruf, tapi sementara 12 huruf kalau berhenti tidak ada gantinya lagi, namanya lelahan, menghabiskan usia nggak ada manfaatnya. Ini kalau ngupas Al-Quran itu aslinya seperti itu. Makanya Quran itu kalau didalami dengan orang bertauhid, seandainya salah nggak nemen-nemen lah. Tapi kalau didalami orang syariat, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi, siapa yang gaib? Menurut umum. Yang syariat, ya. Di sini nggak ada, di dalam tauhid nggak ada. Allah digaibkan itu nggak ada, dan memang Allah itu tidak ya gaib. Tata krama seperti itu harus ditempati, karena orang kalau tidak bertata krama itu biasanya Allah digaibkan. Itu namanya orang kurang ajar, nggak tata krama. Makanya akidah akhlak tadi saya bahas. Karena masuknya pada akidah. Kalau akidah akhlaknya kena. Kalau akhlak belum tentu punya akidah. Itu adalah kata-kata yang tertera pada Al-Quran. Iku lelahan antarane siji lan sijine lan ngake-ngakeake donya lan anak. Hidup di dunia jor-joran dua. Tapi orang yang nggak jor-joran tapi harta banyak itu ada. Ada, ya benar. Nggak jor-joran tapi punya saja. Punya anak nggak boleh diandalkan. Nah,
La taqtaru bikasratil a'mal. Innamal a'malu bil khawatim. Jangan mengandalkan ini dan itu dan lain-lain. Sesungguhnya mengandalkan itu tergantung besok akhir hayatnya. Bisa husnul khotimah apa tidak, itu yang penting. Oleh karena itu pendidikan seperti ini berarti akidah. Kalau akidahnya ada, saya anggap akidah itu dongkel atau apa yang pohon yang paling bawah, kemudian di atasnya ini adalah akhlak. Jadi akhlak mengikuti akidah. Makanya kata-kata ini gampang. Akidah, akhlak, bukan akhlak, akidah. Demikian Bapak Ibu, keterangan ini 2 jam. 2 jam. Meniteni apa enggak? Masih kurang, Ibu ini kurang. Apa? Apa? Aslinya nggih kurang. Iya, sebenarnya masih kurang ya. Nah, untuk supaya masih tetap kurang, jadi kalau datang jangan ngawali. Agak belakang saja supaya kurangnya itu pasti. Kurang yang wike. Kalau umi kemongkukan samaan pegel. Nggih kula dhewe celak mulet-mulet ngene, Pak. Ya enggak apa-apa. Jamaah, marilah kita tutup dengan doa. Dan untuk barangkali informasi